pakai sendal kau. Ngajak berakal, tanya apa dijawab apa. Yang mati loh, yang mati di atas tiang salib itu kutanya, yang mati bukan yang firman. Ku bilang kalau kamu itu menggunakan akal, mustahil kau masih di agamamu sekarang ini, mustahil. Kau udah. Haleluya. Salam kemenangan iman buat kita semua dimanapun kita berada. Baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video di mana diskusi Islam dan Kristen dan kekristenan selalu dihina oleh saudara-saudara kita yang bukan Kristen. Saudaraku yang terkasih, dalam video tadi yang dia bertanya siapa yang mati di kayu salib. Saudaraku, tujuan Yesus Kristus datang memang untuk mengerjakan karya keselamatan. Yesus Kristus adalah manusia yang kudus dan benar untuk menggenapkan hukum Taurat. Saudara yang terkasih, pertanyaannya, siapakah yang mati di kayu salib? Saudara, yang mati adalah daging yang diserupakan dengan manusia. Saudara, dalam Roma pasal yang ke-8, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kenapa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus? Karena bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus, dosa dan maut tidak berkuasa lagi kepada mereka. Di ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Jadi orang-orang yang percaya Yesus, dia tidak ada lagi di dalam kuasa dosa atau kuasa maut, karena Roh itu memberikan kehidupan. Roh itu memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab itu di ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya. Ini garis bawahi, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi yang mati di kayu salib itu adalah manusia yang serupa dengan daging, yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga saudaraku yang terkasih, Alkitab berkata di situ, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah oleh Allah, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya. Dia mengutus anaknya itu serupa dengan daging untuk menyelesaikan dosa di dalam daging. Hanya dia yang layak menyelesaikan dosa di dalam daging, karena dia manusia yang kudus dan benar.
Karena semua nabi-nabi sebagai penyambung lidah Allah tidak bisa menyelesaikan itu, karena mereka itu adalah manusia yang berdosa, saudara. Sementara Yesus Kristus adalah roti hidup yang turun dari surga, yang datang ke dalam dunia untuk mengerjakan karya keselamatan. Jadi yang jelas Yesus adalah juru selamat atau Tuhan yang menyelamatkan dengan cara dia jadi manusia, supaya lewat pengorbanannya itu satu kali untuk selama-lamanya. Jadi tidak perlu lagi tiap tahun kita harus korbankan domba untuk pengampunan dosa tiap tahun mau sampai kapan? Hukum Taurat tidak berdaya masalah itu. Yesus Kristus datang bukan saja untuk bangsa Yahudi, tapi kematiannya itu untuk semua manusia. Bagi mereka yang percaya, yang tidak percaya ya mereka tidak bisa menerima anugerah keselamatan. Jadi saya melihat debat-debat Kristen dan Islam yang ada cuma hanya saling menghina, saling menjelekan, saling mau membenarkan diri sendiri, karena semua yang membacanya menafsirkan sesuai dengan logikanya. Namun saudara, apa yang dikatakan Alkitab, yang mati di kayu salib itu memang manusia yang bernama Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Namun ketika dia mati, dia tidak membusuk di dalam kuburan, dan hari yang ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga, menyiapkan tempat di surga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kebangkitan Yesus Kristus itulah yang membuat orang-orang Kristen berbeda dengan agama-agama yang lain. Karena semua nabi hebat itu mati dan tulang belulangnya masih ada sampai hari ini. Tapi Yesus Kristus mati dan bangkit, membuktikan dia adalah Tuhan yang mengatasi alam semesta. Dialah juru selamat dunia. Dialah jalan menuju ke surga. Dialah terang dunia. Dan tidak ada yang bisa sampai ke surga tanpa melalui Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita tetap percaya bahwa tidak ada juru selamat yang lain selain dia bernama Yesus. Memang dia manusia karena dia datang dalam rupa manusia, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang bukan Kristen. Tapi membuat dunia harus tahu kuburan tidak mampu menahan dia untuk selama-lamanya di dalam tanah. Tapi dia bangkit, dia menunjukkan kepada dunia, dan dia berkata dalam Wahyu pasal 1 bahwa dia mati dan dia hidup untuk selama-lamanya. Dia adalah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Saudara mau percaya tidak percaya, itulah kenyataan. Yesus Kristus hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Salam kemenangan iman.